warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Aisyah Iskandar Putri dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Kania Kalisa Putri dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Rina Amalia dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Asif Wanita dari absen 08. Nama saya Aisyah Hasna Azizah dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Anjani Rendasari, saya dari absen 7. Kami izin membawakan tentang sejarah masuknya Islam di Provinsi Banten. Nama saya Anjani. Di sini saya akan membacakan tentang masuknya Islam ke Banten. Islam masuk ke Banten melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur dakwah. Jalur perdagangan adalah jalur yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Malaka yang datang ke Banten untuk berdagang dan menetap. Mereka membawa serta ajaran Islam dan mengajarkannya kepada penduduk setempat. Yang kedua ada jalur dakwah. Jalur dakwah adalah jalur yang dilalui oleh para ulama dan wali dari Jawa yang datang ke Banten untuk menyebarkan Islam dan mendirikan pesantren. Mereka juga membantu para pedagang Muslim dalam menghadapi tantangan dari penguasa Hindu-Buddha dan penjajahan Eropa. Salah satu tokoh penting dalam jalur dakwah adalah Sunan Gunung Jati. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam jalur dakwah, yaitu Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari Wali Songo 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Pasai, Aceh pada tahun 1448. Ia belajar agama dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Samarkand, Uzbekistan. Saya Aisyah akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Banten. Islam berkembang pesat di Banten setelah berdirinya Kesultanan Banten. Sultan Hasanuddin membangun masjid dan kerajaan yang sekarang diberi nama dengan Masjid Agung Banten dan Keraton Surosoan. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya Maulana Yusuf pada tahun 1570. Maulana Yusuf memindahkan ibu kota dari Banten Lama ke Banten Girang yang lebih dekat dengan pelabuhan. Ia juga memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara lain seperti Aceh, Turki Utsmani, dan Inggris maupun Belanda. Ia juga mengirim utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang taat beragama dan mencintai ilmu pengetahuan. Ia mendirikan madrasah-madrasah untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyatnya. Ia juga mendatangkan ulama-ulama besar dari Timur Tengah seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ia juga menulis beberapa kitab tentang agama Islam, seperti Syarh Al-Hikam dan Syarh Al-Aqidah Al-Nasafiyah. Saya Asif Wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang situs bersejarah didirikannya Vihara Avalok Kitesvara. Lokasinya di Jalan Tubagus Raya Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Didirikannya pada tahun 1652. Pendirinya oleh Putri Tiongkok Ontin Noe. Masa pimpinannya dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dibangunnya yaitu untuk kebutuhan warga setempat yang beragama Buddha untuk beribadah pada saat itu. Sejarahnya, cerita Putri Tiongkok Ontin Noe adalah salah satu legenda paling ikonik yang terkait dengan Vihara Avalokitesvara. Menurut legenda ini, Ong Tien Noe adalah seorang putri Tiongkok yang datang ke Banten pada zaman dahulu. Ia adalah seorang pemeluk agama Buddha yang tekun dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah serta berbakti kepada Buddha Avalokitesvara. Putri Ong Tien Noe merupakan seorang pedagang. Ia dikatakan telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan dan pemeliharaan Vihara Avalokitesvara. Dia konon turut serta dalam merancang dan membangun beberapa bagian penting dari vihara ini, termasuk patung Avalokitesvara yang menjadi objek pemujaan utama di dalam Vihara Avalokitesvara. Hadirannya di vihara ini menjadi inspirasi bagi banyak praktisi Buddha dan menjadi bagian penting dari sejarah Vihara Avalokitesvara. Nama saya Feby Nur Aisyah Iskandar Putri. Saya akan membawakan tentang sejarah Benteng Spellwich.
Benteng Spillage ini berlokasi di Kampung Pamarican, Banten. Benteng Spillage didirikan dari tahun 1681 sampai 1684. Pendirinya adalah Hendrik Lokazun-Kardil, dan masa pimpinan pada saat itu adalah Sultan Abu Nas Abdul Qahar. Tujuan dibangunnya Benteng Spillage ini adalah upaya VOC untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah dan memperkuat posisinya di wilayah Nusantara. Sejarahnya adalah sebelum membangun Benteng Spillage di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat berlindung dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti-Belanda. Berbeda dengan putranya. Pembangunan Benteng Spillage dimulai pada tahun 1681 dan selesai pada tahun 1684. Kemudian mengalami perluasan pada tahun 1731. Dalam mendirikan benteng, Hendrik Lokazun-Kardil dibantu oleh tenaga dari orang-orang China yang dibayar dengan upah sangat rendah. Benteng Spillage menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Saya Kanaya Kalisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu situs bersejarah, yaitu Danau Tasikardi. Lokasinya di Pegadingan, Kecamatan Kamatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Didirikannya pada tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Dan yang mendirikannya adalah Maulana Yusuf. Masa pimpinannya juga adalah Maulana Yusuf. Bertujuannya untuk tempat berkreasi dan peristirahatan keluarga besar Kerajaan Surosowan Banten. Nah, sejarahnya itu, Danau Tasikardi merupakan tempat sultan untuk menerima tamu bangsawan yang berkunjung ke Banten. Awalnya itu tujuannya membuat Danau Tasikardi adalah untuk menghibur ibunda Sultan Maulana Yusuf yang kala itu sedang sedih karena tinggal sang suami. Terus, selain itu, Danau Tasikardi digunakan sebagai tempat sang ibunda untuk bertakafur dan memujat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Rina Malia. Di sini saya akan menjelaskan tentang situs bersejarah, yaitu Keraton Surasowan dan Meriam Ki Amu. Pertama, saya akan menjelaskan Keraton Surasowan, yaitu lokasinya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Didirikan pada tahun 1526 sampai 1570. Pendirinya adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan masa pimpinan Sultan Maulana Hasanuddin. Tujuannya sebagai pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Sejarah pembangunan dimulai ketika Sunan Gunung Jati dan pasukannya dari Demak berhasil merebut Banten dan menyerahkan pemerintahan kepada putranya. Keraton menjadi tempat bagi para sultan, keluarga, dan pengikutnya tinggal. Keraton dibangun dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah pembangunan dinding luar dengan lebar mencapai 100 sampai 125 meter. Tahap kedua adalah pembangunan dinding dalam serta sudut benteng yang berbentuk intan batiar untuk menahan tembakan. Yang kedua adalah Meriam Ki Amu, yaitu lokasinya di Jalan Raya Serang, Jakarta, Banten, Kecamatan Serang, Kota Serang, dekat Masjid Agung Banten dan Keraton Surasowan. Dibuat di Jawa Tengah pada abad 16 sekitar 1527 Masehi. Ditemukan di Karangantu, bekas pelabuhan Kesultanan Banten. Sejarah meriam kuno ini berbahan perunggu dengan bobot mencapai 7 ton, panjang sekitar 341 cm, diameter luar sebesar 70 cm, dan diameter mulut dalam 34 cm. Meriam ini pun mempunyai kembaran bernama Meriam Si Jagur yang kini berada di halaman Museum Fathahillah, Jakarta. Meneliti dikaitkan dengan Meriam Ki Jimat, sebuah meriam yang disebutkan dalam Babat Banten. Diperkirakan tahunnya adalah 1450 Saka, 1528 sampai 1529. Sedangkan menurut peneliti Valentin yang dikutip laman Kemendikbud.id menyebutkan Sultan Demak menghadiahkan satu meriam bernama Ki Jimat kepada Hasanuddin waktu menikah dengan putrinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.